Assalamualaikum, selamat petang. Ini silinder head 12 valve proton lah. Oke. Sekarang kita mau cerita kepentingan, kewajiban buat grand valve nih ketika buat general overhaul atau top overhaul. Oke. Ini dia punya obat. Dia ada dua, ada halus, ada kasar. Guna yang kasar dulu, lepas itu guna yang halus supaya dia betul-betul padat kan. Oke, saya mau cerita sedikit kenapa kita perlu buat grinding valve dan pastikan valve itu betul-betul sudah rapat. Oke, saya cerita dulu sedikit. Oke, ini kedudukan valve yang sudah turun, sudah tutup habis lah. Maksudnya bila valve sudah tutup begini, piston tuh ruang pembakaran tuh angin sudah mampat. Sebab dia sudah mampat, tinggal tunggu tembakan plug saja. Jadi dia berlaku letupan. Letupan tuh masa piston naik habis, valve nih tutup habis, angin padat di sini, baru dia letup tendang. Letup dia tendang tuh piston, gitu. Jadi kalau kita tidak buat grand valve yang sempurna, masa mampatan tuh dia berlaku kebocoran. Angin yang sepatutnya mampat tuh, udara yang mampat tuh tidak berlaku. Jadi letupan itu tidak sempurna. Injin hidup tidak masalah. Itu yang kadang-kadang kan ada pomen kan, dia manual cara cek piston mana yang tidak jalan tuh kan, piston mana konon yang tidak berlaku letupan lah. Oke, dia cabut tuh spark satu, kabel spark di sini, dia pasang balik, dia cabut lagi ini kan, selalu kan orang buat begitu. Oke, tujuannya tuh masa dia cabut tuh kabel spark, piston tuh dia sudah tidak bekerja sebab api sudah tiada, tapi mampatan dia masih sebab angin kan, dia tolak. Jadi bila dia cabut satu plug nih, injin tuh akan gegar dia seolah-olah mau mati. Dia bergegar, dia pasang balik tuh kabel spark, oke, injin tuh stabil. Maksudnya ring piston cantik, ruang valve nih pun masa tutup pun dia cantik, jadi dia masih boleh padat, jadi dia jadi beban untuk injin tuh. Satu piston tuh yang dicabut kabel plugnya itu dia jadi beban, itu yang injin bergegar. Tapi kalau tidak buat grand valve dengan sempurna, masa dia cabut tuh, kalau kita pernah nampak kan, kita cabut tuh kabel spark, injin tuh seolah-olah tiada perubahan, tiada yang punya gegaran tuh, tiada jacking tuh, seolah-olah tiada pun piston yang mati, tidak bekerja. Sebab apa? Sebab mampatannya sudah kurang. Sebabnya valve tuh berlaku kebocoran, miss angin. Itu yang kadang-kadang kalau kita pergi bengkel kan, bengkel yang dia punya alat untuk cek kompresor tuh lengkap, orang pasang tuh di kabel plug kan, lepas tuh crank engine, start, orang tengok tuh pressure berapa. Pressure tuh kalau tidak sampai dia punya ukuran, orang cakap, oh masalah ring piston, kompres sudah kurang. Oke, boleh jadi masalah ring piston, masalah gasket terbakar di sini kan. Jadi kompres tuh bila piston tuh naik, dia tidak buang sepenuhnya ke exhaust, dia buang di sini. Nanti ini lagi naik, dia buang lagi di sini. Boleh jadi. Tapi itu lain cerita tuh. Itu kalau memang air di radiator ada buih-buih sabun ataupun injin pandai naik panas. Kita cerita nih kalau injin tidak naik panas. Yang kita cerita sekarang, cek begini, start, crank, tengok tuh dia punya pressure 4 silinder ni tidak sama. Oh, mau buat overhaul nih, ring piston masalah. Kalau saya lah, ring piston tuh jauh sekali saya mau tembak. Saya mau bilang ring piston masalah jauh sekali, kecuali owner tuh jujur lah cakap, injin ni pernah overheat, kali ring tuh sudah kecut, kali, baru boleh cakap tuh ring piston. Tapi kalau injin tidak pernah kecut, maintenance pun oke lah, sampai masa sebis minyak, saya jarang lah tembak tuh ring piston. Selalunya dia di sini. Oke, saya tunjukkan macam mana mau tengok
valve yang tidak cantik yang boleh buat engine masalah. Kejap. Oke. Ini kalau tengok contoh ya, ini piston nomor 1 yang saya sudah buat grand valve, guna yang kasar, lepas itu saya guna yang halus, yang sempurna sudahlah maksudnya. Oke, ini dia punya permukaan yang sudah cantik. Oke, dia punya masalah kadang-kadang bukan di sini, sebab kalau di sini, kalau valve nih bengkok, memang dia tidak boleh rapat lah. Kita grand valve itu kan yang tidak boleh rapat. Itu kalau pernah putus timing belt, jadi dia ada bengkok sedikit. Masalahnya di sini. Oke, tapi ini yang sudah saya kasih grand valve lama lah, cantik lah, dia rapat. Tuh, semua permukaannya kan bersih, maksudnya semua kena. Oke, coba kita nampak yang ini. Yang ini saya sudah buat grand valve, tapi belum buat finishing. Saya mau tengok dulu dia rapat ke tidak kan. Jadi ini masalahnya. Kalau nampak kan, kalau nampak nih permukaan, gegar. Sebelah sini dia bersih, maksudnya dia rapat nih, Tapi perhatikan bagian sini, dia bersih tapi berkutu-kutu. Kalau nampak tuh, sebelah sini dia masih berkutu-kutu. Dia bersih tapi dia berkutu-kutu nih, maksudnya dia tidak rapat nih. Ini yang bersih sepenuhnya. Ini yang saya belum buat grand valve. Ini yang last nih kan, nomor 4 nih saya belum buat grand valve. Tengok tuh, dia masih kotor, masih hitam. Oke, dia masih kotor. Tengok dia punya kedudukan supaya jelas. Tengok ya. Ini yang saya belum grand valve. Sini dia bersih. Tapi bagian sini nampak. Jelaskan dia berkutu-kutu tuh, dia berlubang-lubang. Nih. Sebelah sini dia bersih. Jadi maksudnya valve seat nih, dia punya cincin nih, dia sengit sudah nih. Itu yang valve nih, kalau setakat kita grand valve buat begini sih ya, asal grand valve saja, asal nampak dia bersih. Oke, sudah pindah lagi. Benda tuh tidak rapat. Macam begini. Di sini rapat, di sini dia tidak rapat. Mau perhatikan betul-betul. Dia tidak mau ada yang berkutu-kutu begini. Dia mau macam begini. Sepenuhnya bersih nih. Bersih sepenuhnya. Nih. Sepenuhnya dia bersih. Buat grand valve jangan asal grand valve. Buat step pertama dulu. Lepas itu cek balik dia. Lepas itu buat lagi yang keduanya, finishing, baru cek. Oke, final test nanti letak petrol. Kalau petrol tuh pandai hilang, maksudnya dia belum rapat. Oke, kenapa boleh jadi begini? Kenapa boleh jadi biut begini kan? Di sini dia rapat. Yang nomor 4 nih, yang saya belum grand valve nih. Di sini dia rapat, di sini tidak rapat. Oke, kemungkinan besar silinder head ini pernah naik panas, jadi head tuh ialah besi kan, dia mengecut sedikit. Kalau dia tidak boleh mengecut, mustahil head ini boleh bengkok kan. Kenapa mesti mau diantar pergi engineering? Bengkok tuh tidak semestinya bengkok begini, ada jenis yang terpulas. Jadi kalau head nih yang besar begini boleh terpulas, boleh bengkok, tidak mustahil nih cincin nih, tempat duduk valve nih, dia boleh lari dari kedudukan asalnya. Dia diam-diam begini, dia lari sedikit. Itu pentingnya buat grand valve. Lepas tu jangan buat grand valve saja, buat double check. Macam gini saya buat double check lah, guna yang halus dulu. Grand valve dia guna yang kasar dulu, guna yang kasar dulu, lepas tu ulang lagi dia balik guna yang halus. Kerjanya ini memang remeh lah, memang cerewet lah, lama kan. Kalau kampung-kampung dulu main gosok-gosok begini. Tapi gunalah teknologi yang ada. Saya guna gini, kira bor lah, bor. Oke, pasang cucuk dia pergi valve tuh. Oke, sambung dia nih.
Gosok. Ah, sesedap rasa lah, jangan terlampau laju lah kan. Jadi tenaga kurang lah kita guna. Nah, gitu. Nah, itu keperluan, kepentingan, kewajiban buat grand valve. Sebab kalau ring sudah ganti, buat grand valve dengan teliti, puas hati. Kalau engine tuh masa pasang dia jerking kah, dia tidak suaranya tidak stabil kah, kita tiada sudah macam terpikir lagi di dalam engine, valve tuh rapat kah tidak ya, cantik kah aku grand valve tuh ya, kan benda tuh kan di dalam. Nah jadi kalau di dalam tuh kita yakin buat yang terbaik, kita boleh sudah pikir mungkin benda yang di luar, mungkin spark tidak cantik, mungkin distributor api tidak kuat, mungkin injektor bermasalah, mungkin electric pump. Jadi benda tuh di luar-luar sudah gitu. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum.